Anggota Satreskrim Polsek Lubuk Begalung bergegas menuju sebuah warung di daerah Bypass, pinggiran Kota Padang. 3 orang anggota polisi yang berpakaian bebas ini hendak menangkap 2 orang kakak beradik, Afdal dan Dino. 2 saudara kandung ini hendak kabur usai melakukan penganiayaan terhadap seorang supir truk tangki yang menyebabkan Fadil meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Karena merasa bersalah, 2 kakak beradik ini tak melakukan perlawanan saat petugas datang menangkapnya. Dalam pemeriksaan terungkap, mereka berdua menganiaya Fadil karena supir truk tangki yang membawa CPO dari Jambi ke Padang kerap berlaku semena-mena. Perlakuan korban yang mau menang sendiri tak hanya dialami Afdal, tapi juga dialami oleh supir truk tangki lainnya. Pada Kamis siang, Afdal yang tengah menunggu giliran untuk membongkar CPO yang dibawanya, tiba-tiba didahului oleh Fadil. Alasannya, truk yang dikemudikan Afdal tak tercatat di daftar antrian. Afdal yang merasa heran karena antriannya diserobot Fadil mencoba memeriksa daftar catatan antrian. Ternyata nama Afdal dihapus oleh Fadil. Cekcok mulut antar 2 supir truk tangki ini tak bisa dielakkan. Fadil yang berbadan lebih tegap mengajak Afdal berkelahi. Tantangan itu pun dilayani Afdal. Namun perkelahian itu tak berlangsung lama karena Fadil tersungkur akibat dihantam Afdal dengan balok kayu. Dalam perkelahian itu, Afdal dibantu oleh adik kandungnya Dino. Fadil kemudian meninggal di Rumah Sakit Bayangkara 2 jam setelah peristiwa itu. Korbannya setelah dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Jadi 2 orang tersangka ini sekarang kita tahan di rutan Polresta Padang. Kemudian korban ini dan pelaku ikut terjadi keributan di lokasi di TKP. TKP-nya di Jalan Bypass, samping gudang Kau, Paratawe, Pulau Air, Lubuk Begalung. Pelaku dengan sengaja memukulkan balok kayu ke arah kepala korban, sehingga korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri. Selasa dini hari lalu, paman dan keponakan juga tewas akibat dianiaya oleh seorang tenaga keamanan di sebuah kompleks perumahan di pinggiran Kota Padang. Peristiwa itu terjadi saat korban hendak masuk ke dalam kompleks perumahan itu. Namun Aminuddin yang saat itu sedang bertugas melarang Ajipar dan pamannya, Adnan. Alasan Aminuddin, kolam renang yang ada di kompleks itu hanya diperuntukkan bagi penghuni yang mendiami kompleks perumahan. Namun Ajipar dan pamannya tak menerima larangan itu. Karena sebagai warga asli di daerah itu, mereka berdua sah-sah saja menikmati fasilitas yang ada di kompleks perumahan itu. Karena keinginannya tak dikabulkan, Adnan melempari pos penjagaan di kompleks itu hingga kacanya pecah berantakan. Merasa dianggap remeh, Aminuddin pun menganiaya kedua orang itu dengan senjata tajam. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat Aminuddin berkali-kali menggunakan senjata tajamnya untuk menganiaya korban. Setelah korbannya tergeletak, Aminuddin langsung kabur melarikan diri. Namun sehari kemudian, Aminuddin menyerahkan diri karena dipaksa oleh keluarganya. Yang kami juga bisa membujuk dari keluarga tersangka ini untuk datang kembali. Untuk motif tersangka ini bahwasanya korban ini sering mengejek tersangka, kemudian mengajak tersangka juga untuk cekcok. Mungkin pada saat itu tersangka juga hilap dan akhirnya terjadilah perkelahian tersebut. Untuk tersangka dan korban ini berhubungan cuma kawan biasa, tapi karena mungkin ada faktor sakit hati sebelumnya, karena dari korban ini pernah ditegur oleh tersangka ini jangan berenang di dalam perumahan tersebut. Karena tersangka ini juga kebetulan adalah seorang security di perumahan tersebut. Kini 2 pelaku dari 2 kasus yang berbeda itu ditahan di Mapolresta Padang. Mereka sama-sama dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Padang, Alfi melaporkan.